Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini 31 Maret 2021 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 26 ayat yang ke-14 sampai 15 yang berkata demikian. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Demikian firman Tuhan yang mau kita renungkan hari ini, yang saya beri judul Hindari transaksi yang jahat. Hindari transaksi jahat. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara lihat pembacaan yang saya bacakan tadi, itu di sana intinya bercerita menggambarkan tentang terjadinya transaksi antara Yudas Iskariot, salah seorang murid Yesus, dengan imam-imam kepala. Dan transaksi itu saya sebut transaksi yang jahat. Oleh sebab itu tema hari ini saya beri judul Hindari Transaksi Jahat. Nah, kita mau lihat mengapa transaksi itu disebut transaksi yang jahat. Yang pertama, transaksi yang dibuat Yudas dengan imam-imam kepala itu dikatakan jahat karena yang pertama, Yudas lebih mencintai uang atau mamon daripada dia mencintai gurunya sendiri. Saya mau katakan buat saudara di bagian poin pertama ini, jika seseorang mencintai uang melebihi mencintai Tuhan, akan membawa orang itu melakukan transaksi yang jahat dalam bentuk apa saja, walaupun tidak seperti Yudas. Tapi Tuhan mau teguhkan saudara dan saya pagi ini, bahwa jangan pernah mencintai uang melebihi mencintai Tuhan. Karena jika demikian, kita akan menjadi orang seperti Yudas yang rela melakukan transaksi jahat demi mengorbankan Tuhan itu sendiri. Yang kedua, transaksi ini disebut transaksi jahat yang harus saudara dan saya hindari adalah karena yang kedua, Yudas melakukan penjualan produk yang adalah gurunya sendiri. Kalau bicara transaksi itu bicara perjanjian jual beli. Nah, Yudas datang kepada imam-imam kepala dan melakukan transaksi. Produknya adalah Yesus, gurunya sendiri. Ini sangat sadis. Tuhan mau katakan buat saudara dan saya bahwa bukankah jikalau Yudas mau punya uang, dia bisa menjual hal lain. Dia bisa menjual barang, dia bisa menjual apa saja yang bisa menjadi uang yang halal, yang baik. Tapi itu tidak dilakukan oleh Yudas. Dia memilih produk yang paling berharga yang dia punya adalah gurunya sendiri. Tuhan mau ajarin saudara dan saya bahwa kita harus tidak boleh melakukan seperti Yudas. Kita harus menghindar dari transaksi jahat ini. Jadi produk yang kita jual harusnya produk yang baik. Orang kalau mau transaksi ya dia jual tanahnya, dia jual emasnya, dia jual bajunya, dia jual makanan, dia jual apa saja yang dia jual yang bisa bermanfaat dan tidak merugikan orang lain, dan bahkan tidak merugikan Tuhan. Yang ketiga, yang membuat transaksi ini dikatakan transaksi jahat yang harus saudara dan saya hindari adalah hasil penjualan yang Yudas lakukan itu sangat murah. Bayangkan kalau orang menjual emas saja itu harganya cukup mahal loh saudara. Tapi Yudas menjual gurunya sendiri, pribadi Tuhan itu sendiri, seharga 30 keping perak. Kalau saudara baca di dalam sejarah itu 30 keping perak itu sama dengan gaji upah UMR 4 bulan. Pada zaman itu, anggap aja UMR di zaman ini, andai kata UMR di zaman ini adalah 2.500.000 per bulan, contoh, maka yang Yudas jual itu 10 juta, itu contoh saja ya. Artinya ketika Yudas menjual gurunya, transaksi itu dia jual, itu dia bisa mendapat uang 4 kali lipat buruh yang mendapat gaji
UMR di zaman itu. Jadi dia udah punya uang 4 bulan dari gaji orang yang bekerja. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu kan sangat murah banget. Darah Kristus aja bisa mampu membayar seluruh dosa saudara dan saya, bahkan sisi dunia itu. Darahnya saja sudah mahal saudara. Apalagi dia menjual hidupnya Tuhan. Dia menjual gurunya. Ini benar-benar transaksi yang sangat jahat. Dan ini tidak boleh saudara dan saya lakukan. Kita harus menghindarinya supaya kita tidak menjadi orang seperti Yudas yang melakukan transaksi yang jahat. Yang ketiga, hasil transaksi itu hanya untuk kepentingan Yudas. Jadi Yudas mau jual itu untuk kepentingannya, bukan untuk kepentingan banyak orang, bukan untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan yang lain. Hati-hati dengan apa yang Yudas lakukan ini. Jangan sampai terjadi pada saudara dan saya. Seringkali banyak orang hanya mengejar kepentingannya untuk mendapatkan uang. Dia melakukan transaksi-transaksi yang jahat. Mungkin tidak sejahat dan sedetil Yudas melakukannya, tapi apapun yang saudara dan saya lakukan bertentangan dengan firman Allah. Setiap transaksi yang kita lakukan, setiap keuangan yang kita dapatkan bertentangan dengan firman Allah, itu namanya transaksi yang jahat. Dan saudara dan saya harus perlu menghindarinya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yudas menerima 30 keping perak dari hasil transaksi penjualan gurunya. Apakah hasil penjualan itu benar-benar menjadi berkat bagi Yudas? No. Karena transaksinya sudah jahat, maka hasil transaksi itu pasti juga mendatangkan kejahatan, mendatangkan hal yang tidak baik. Terbukti di dalam Matius 27 ayat 3-10, saudara bisa lihat di sana. Waktu Yesus sudah ditangkap dan mau disalibkan, Yudas sudah tahu. Yudas kemudian melemparkan 30 keping perak yang dia dapat dari hasil transaksi itu ke bait Allah. Dan uang itu tidak bisa dimasukkan di dalam bait Allah. Para imam kepala itu mengambilnya dan mereka membeli sebidang tanah pekuburan. Dan Yudas kemudian menggantung diri karena menyesal. Saudara lihat, hasil transaksi itu tidak menjadi berkat bagi bait Allah, tidak juga menjadi berkat bagi Yudas. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari belajar dari kesalahan Yudas melakukan transaksi yang jahat ini, supaya kita tidak boleh melakukannya, tapi kita harus mencintai Tuhan melebihi mencintai uang, dan kita harus melakukan transaksi yang baik yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, yang menguntungkan kerajaan Allah, dan yang membuat Tuhan bangga dengan apa yang kita lakukan. Selamat memasuki Jumat Agung di hari Jumat nanti, tapi salam untuk terhindar dari transaksi yang jahat. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Amin.